Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat pastinya. Nah, berjumpa kembali bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga, yaitu tentang kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Nah, tahukah kalian secara astronomis letak Asia Tenggara yaitu berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis sendiri, negara Asia Tenggara terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua yaitu antara benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, secara geografis, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki banyak kesamaan, terutama dari segi ekonomi, yaitu banyak penduduknya atau masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani, khususnya pada iklim tropis. Untuk kondisi geografis wilayah negara Asia Tenggara nanti kita akan pelajari pada video pembelajaran berikut ini. Selain kondisi wilayah Asia Tenggara, kita juga akan mempelajari salah satunya adalah kondisi geografis negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, apa saja ya? Masih ingatkah? Negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden, yang mana bentuk pemerintahannya yaitu republik, sedangkan sistem pemerintahannya yaitu demokrasi. Negara Indonesia sendiri jumlah penduduknya yaitu sekitar 267,7 juta. Wah, banyak ya. Dengan memiliki pulau kurang lebih sekitar 17.999 pulau. Oleh sebab itu negara Indonesia dijuluki negara kepulauan. Nah, ada 5 pulau terbesar di negara Indonesia. Apa saja? Kalian pasti sering mendengarnya, yaitu ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan terakhir adalah Pulau Papua, yaitu adalah 5 pulau terbesar di negara kita. Nah, selain itu, Indonesia adalah merupakan salah satu negara pendiri dari 5 pemrakasa untuk pendiri ASEAN. Salah satunya yaitu Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita, yaitu Adam Malik. Nah, untuk kondisi Indonesia sendiri secara sosial budaya dan politik, kita akan pelajari secara lengkapnya melalui video pembelajaran berikut ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya, pembelajaran ketiga. Kalian perhatikan ya. Ini adalah gambar peta Asia Tenggara. Hari ini kita akan belajar kondisi geografis di Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Asia Tenggara diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samuderanya yaitu diapit oleh Samudra Hindia sebelah selatan dan barat dan Samudra Pasifik sebelah timur. Luas wilayah Asia Tenggara adalah 9.247.100 km persegi, meliputi wilayah perairan seluas 5.060.100 km persegi
dan dataran seluas 4.817.000 km persegi. Letak geografis dari 10 negara ASEAN walaupun berbeda-beda, namun banyak memiliki kesamaan. Dari segi ekonomi, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang beriklim tropis. Nah, dari 10 negara di Asia Tenggara, hari ini kita akan belajar mengenal kondisi salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia. Kondisi geografis dan sosial budaya Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia adalah salah satu pendiri dari 5 negara ASEAN pertama. Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang mewakili dalam pembentukan ASEAN. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.999 buah. Wow, banyak ya. Oleh sebab itu Indonesia dijuluki dengan negara kepulauan. Nah, selain pulau-pulau kecil tersebut, Indonesia juga memiliki 5 pulau utama atau 5 pulau besar. Di antaranya yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, berikut adalah gambar 5 pulau terbesar di Indonesia ya. Paling ujung ini ada Sumatera, kemudian ada Pulau Jawa, pulau yang kita tinggali, kemudian ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan yang terakhir Pulau Papua. Letak astronomis Indonesia. Nah, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk lebih lengkapnya, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea. Dan untuk sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia, seperti tanda panah yang Ibu tunjuk ya. Tahukah kalian, Indonesia mempunyai 2 sirkum. Bumi kita memiliki 2 baris pegunungan utama yang membentuk barisan pegunungan-pegunungan besar. Kedua barisan pegunungan tersebut adalah sirkum Pasifik yang mencangkup wilayah Asia Pasifik dan sirkum Mediterania yang mencangkup wilayah Asia Eropa. Jika pegunungan sirkum Pasifik identik dengan wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas tektonik dan fenomena gempa bumi serta letusan gunung api yang tinggi. Jika sirkum Mediterania berawal dari pegunungan Alpen yang berada di Eropa, kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya di kawasan Asia, lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera. Ini adalah sirkumnya ya. Kemudian, tahukah kalian puncak tertinggi di Indonesia? Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambarnya. Puncak apakah itu? Tepat sekali, Puncak Jaya Wijaya. Puncak Jaya
yang berada di Gunung Jayawijaya atau di Pulau Papua dengan tinggi puncak sebesar 4.820 meter dan merupakan salah satu dari 7 puncak tertinggi di dunia loh. Tahukah kalian danau terbesar di Indonesia? Ini adalah gambarnya, yaitu Danau Toba. Danau Toba terletak di pulau bagian Sumatera sebelah utara dengan luas kurang lebih 1.330 km persegi dan memiliki kedalaman sebesar 505 meter. Sekarang kita menuju kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki kegiatan ekonomi yang beragam dengan komunitas ekspor utama yaitu adalah tekstil, hasil pertanian, perdagangan, dan pemasok minyak mentah di berbagai negara, khususnya wilayah Asia Tenggara. Sedangkan kondisi sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia terdiri dari 6 penganut agama yang berbeda. Ada umat beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan yang terakhir ada Konghucu. Indonesia juga memiliki suku dan budaya yang beragam. Tapi walaupun Indonesia memiliki suku, budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda, Indonesia tetap satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua berdasarkan pedoman kita, yaitu Pancasila. Bentuk pemerintahan di Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan negara Indonesia yaitu republik yang dipimpin oleh kepala negara yang disebut dengan presiden. Masa jabatan presiden yaitu 5 tahun. Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi. Nah, kemerdekaan untuk negara Indonesia yaitu tepat tanggal 17 Agustus 1945 yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia sebesar 1.905.000.000 km persegi dengan jumlah penduduk yaitu 267,7 juta. Wow, padat sekali ya. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Masih banyak lagi negara-negara di Asia Tenggara yang harus kalian pelajari tentang kondisi geografisnya. Ada negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kalian pelajari sendiri. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya ke Ibu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.